Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, apa kabar Bapak Ibu? Doa dan harapan saya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan baik, tidak kurang apapun jua. Meskipun memang aktivitas kita masih terbatas karena wabah COVID-19 ini masih belum terputus juga penularannya di tengah-tengah kita. Namun kita meyakini bahwa kasih dan setia Tuhan akan memberkati setiap kita, akan melingkupi setiap kita sehingga kita boleh selamat dan terlindung karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian saat ini untuk kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Yang hari ini saya mengambil sesuai dengan ketetapan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Rabu tanggal 2 September tahun 2020, Matius pasal 12 ayat 22 hingga ayat yang ke-32. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan perikop Yesus dan Beelzebul. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semua angkat tema untuk kita renungkan bersama saat ini yaitu tutur kata menunjukkan kualitas. Berangkat dari tema ini Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Ia menjadi bisu dan juga buta. Penyembuhan yang Yesus lakukan memusnahkan ketiga penderitaan tersebut. Baik kerasukan setan, bisu, dan juga buta yang dialami oleh seseorang yang kerasukan itu. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, peristiwa penyembuhan oleh Yesus terhadap seorang yang kerasukan setan, buta, dan bisu ini menuai reaksi. Yang pertama, reaksi itu datang dari orang banyak. Reaksi orang banyak terhadap peristiwa itu adalah reaksi takjub, dan kagum. Mereka menghubungkan peristiwa pengusiran roh jahat dan penyembuhan ini dengan sebutan anak Daud kepada Yesus. Dan ini merupakan hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks waktu itu. Karena memang semua orang Yahudi mengharapkan Mesias. Dan Mesias ini mereka sangat yakini berasal dari keturunan Daud. Dan Alkitab serta kitab suci mereka lah yang berkata tentang itu. Bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud dan ia akan menunjukkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Orang buta akan melihat, orang bisu akan berbicara, dan orang sakit akan disembuhkan. Dan ciri-ciri kemesiasan itu tampak dalam sosok Yesus. Karena itu mereka kemudian menyebut Yesus dan gelar sebagai anak Daud atau Mesias yang mereka nanti-nantikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, reaksi yang kedua adalah reaksi dari orang-orang Farisi terhadap peristiwa penyembuhan seseorang yang kerasukan setan, bisu, dan juga buta ini. Reaksi orang Farisi bertolak belakang dengan reaksi orang banyak. Kalau orang banyak menunjukkan rasa takjub dan kagum terhadap peristiwa penyembuhan itu, tapi orang Farisi ternyata sangat marah besar terhadap apa yang Yesus lakukan. Mujizat yang Yesus lakukan bagi mereka itu adalah mujizat yang berasal dari kuasa setan. Dan gelar anak Daud yang diberikan kepada Yesus itu juga membuat mereka sangat gusar. Mereka tidak terima itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sikap mereka ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka iri dan dengki terhadap Yesus. Karena gelar Mesias itu membuat Yesus dikagumi oleh banyak orang sehingga mereka berpikir bahwa mereka akan tidak lagi mendapat simpati dari orang banyak. Karena orang banyak lebih menyukai Yesus. Ini yang mereka takutkan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu mereka menuduh bahwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu dengan kuasa Beelzebul atau kuasa penghulu setan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu Yesus menjawab tuduhan ini. Yesus memberikan penjelasan yang sangat logis dan sangat masuk akal. Yang pertama, Yesus katakan bahwa setan tidak mungkin berperang melawan setan. Karena setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti akan binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan dapat bertahan. Begitu juga kalau iblis mengusir iblis. Maka kuasa iblis itu akan menjadi kecil. Dan tidak mungkin iblis akan berperang melawan iblis. Karena itu akan menunjukkan kekerdilan mereka. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya bahwa iblis tidak mungkin melawan diri mereka sendiri. Karena itu Yesus mau mengatakan ini agar orang banyak memahami dan mereka diyakinkan bahwa Yesus melakukan penyembuhan itu karena kuasa Allah. Yang kedua, Yesus juga berbicara tentang orang Farisi yang ternyata tidak konsisten dengan apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka katakan.
Yesus tahu bahwa orang Farisi juga pernah mempraktekkan ritual pengusiran setan. Itu dalam Matius 12 ayat 27 dikatakan. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim atasmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berangkat dari pernyataan Yesus ini, orang Farisi juga yakin bahwa setan itu hanya dapat diusir dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Jadi sangat mengherankan jika kemudian orang Farisi tidak mengakui apa yang Yesus lakukan, mengusir setan dengan kuasa Tuhan. Ini menunjukkan bahwa orang Farisi ternyata tidak konsisten dengan apa yang mereka yakini dan apa yang mereka perkatakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persoalannya kemudian adalah keseriusan dosa orang Farisi. Dosa menghujat Roh Kudus. Dikatakan dalam nas ini adalah dosa yang tidak terampuni. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Karena dosa mereka tidak terletak pada ketidaktahuan, tetapi karena kesengajaan. Karena mereka sesungguhnya sangat mengerti, sangat tahu dan sangat memahami itu. Jadi dosa orang Farisi ini terletak pada sikap hati yang jahat, hati yang keras, hati yang tidak mau menerima kuasa Roh Kudus, hati yang tidak mau diterangi oleh Roh Kudus itu. Hati yang menolak Tuhan. Karena itu bahkan pekerjaan Roh Kudus sekalipun dianggap mereka sebagai pekerjaan iblis. Dan parahnya lagi, bahwa sikap itu terus-menerus mereka pegang dan mereka pelihara. Ini yang membuat mereka kemudian tidak mendapat pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mau kita renungkan lewat firman Tuhan ini? Hati yang terbuka untuk dapat datang kepada Tuhan. Membuka hati, menerima Tuhan, agar kita dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Karena setiap kata yang terucap, itu bisa saja menjadi kutuk, tapi bisa juga menjadi berkat. Karena hati yang baik, itu akan menghasilkan perkataan yang baik, demikian juga sebaliknya, hati yang buruk juga akan menghasilkan perkataan yang buruk. Amin. Bapak Ibu kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Hari ini kami bersuka cita bersyukur oleh karena kasih berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap pribadi, rumah tangga dan keluarga kami. Nyata kami tetap sehat dengan keadaan apapun saat ini. Kami percaya semata-mata semua ini karena kasih berkat dan perlindungan Tuhan atas kami. Ampun setiap dosa dan salah kami Bapa, jamah pulihkan kami agar kami layak menerima anugerah daripada Tuhan. Saat ini kami terus menyerahkan warga jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih berkat dan pemeliharaan Tuhan. Tentu ada banyak tantangan, pergumulan yang kami alami saat ini Bapa. Terlebih khusus di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang belum juga terputus penularannya dari tengah-tengah kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan akan tetap nyata dalam kehidupan setiap pribadi kami orang percaya. Biarlah kesabaran terus mengawal kami. Karena kami menyerahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap rumah tangga dan keluarga kami. Setiap tugas dan kerja kami masing-masing apapun kapasitas kami. Kau memberkati anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, perjuangan menggapai meraih masa depan. Kami yakin yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat mereka. Bapa di surga, demikian juga kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Boleh semakin Tuhan pakai dan Tuhan berkati, agar bersama-sama bersinergi, seia sekata, agar wabah ini dapat cepat diatasi, dan kami sekalian boleh bebas dari segala macam persoalan pergumulan berkenaan dengan wabah COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa dan harapan kami serahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.